Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita rasakan pada saat ini. Kedua kalinya, selawat beserta salam marilah kita anjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Siregar dengan nomor induk mahasiswa 102210059. Program studi Hukum Pidana Islam, dan di sini saya akan memenuhi tugas tata hierarki mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, di saat ini saya akan membahas mengenai tentang pembentukan dari Perda. Tahapan pembentukan peraturan daerah. Pembentukan Perda yang merupakan bagian dari produk hukum daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Penyusunan rancangan peraturan daerah diawali dengan penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda yang diartikan sebagai instrumen rancangan program pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Pemrakarsa peraturan daerah dapat oleh DPR ataupun kepala daerah. Kemudian penyusun rencana peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademis. Pembahasan peraturan daerah. Rangkaian pembahasan peraturan daerah diawali dengan penyampaian surat pengantar. Bila rancangan Perda merupakan inisiatif dan diprakarsai oleh kepala daerah, maka disampaikan surat pengantar dari kepala daerah kepada pimpinan DPRD. Demikian halnya bila rancangan Perda diprakarsai oleh DPRD. Diawali dengan penyampaian surat pengantar dari pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Surat pengantar tersebut sekurang-kurangnya memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur. Dan apabila rancangan pokok Perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik juga turut disertakan dalam surat lampiran pengantar. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui dua tingkatan atau tingkatan pembicara, yaitu yang pertama, tingkatan pembicara 1 untuk rancangan Perda provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan yang pertama, penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda. Yang kedua, pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda. Kemudian yang ketiga, tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi. Sedangkan dalam rancangan Perda provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan A. Penjelasan pimpinan komisi pimpinan gabungan komisi pemimpin Bapemperda atau terpimpin panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda provinsi. Kemudian yang selanjutnya pendapat gubernur terhadap rancangan Perda provinsi dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur. Kemudian yang selanjutnya pembicara tingkat 2. Pembicara tingkat 2 dilakukan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan A. Penyampaian laporan pimpinan komisi atau pemimpin gabungan komisi pemimpin panitia khusus yang berisi pendapat fraksi
hasil pembahasan. Dan yang B, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pemimpin rapat paripurna. Setelah tahapan tersebut dilakukan, kepala daerah kemudian memberikan pendapat akhir. Dalam evaluasi atas rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD provinsi dan gubernur harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dengan yang pertama, A. Undang-undang di bidang pemerintahan daerah terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. Kemudian RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan industri dan pembentukan penghapusan penggabungan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu adalah penetapan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 107 Permendagri nomor 80 tahun 2015, rancangan Perda yang telah diberikan nomor register disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, dan untuk Perda kabupaten atau kota disampaikan gubernur kepada bupati atau wali kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Setelah dilakukan penandatanganan oleh kepala daerah, naskah asli peraturan daerah didokumentasikan oleh DPRD, sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten atau kota berupa minutes dan perangkat daerah pemrakarsa. Peraturan daerah yang telah ditetapkan kemudian harus diundangkan. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu daerah peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat. Pengundangan dilakukan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan istilah untuk penerbitan secara resmi pemerintah daerah. Demikian adalah gambaran umum tentang tahapan penetapan peraturan daerah. Sebuah bagian kecil dari produk hukum daerah yang daerah selengkapnya perihal pembentukan produk daerah tersebut telah jelas dijabarkan di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.